Malaysia datangi Bulog, mau pinjam beras. Apakah Indonesia siap membantu atau mempertahankan ketahanan pangan sendiri? Kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Bulog memicu tanda tanya tentang kemungkinan kerjasama strategis antara kedua negara dalam urusan pangan. Dalam kunjungan ke kantor pusat Perum Bulog di Jakarta, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, beserta delegasinya membahas kemungkinan kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan cadangan pangan, distribusi bahan pokok, dan pemanfaatan teknologi logistik modern. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sebenarnya dicari oleh Malaysia? Apakah mereka benar-benar ingin belajar dari sistem logistik pangan Indonesia ataukah ada motif lain di balik kunjungan ini? Sebelumnya, Malaysia telah meminta beras dari Indonesia, namun Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa prioritas utama adalah menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Apakah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan Malaysia setelah memastikan ketahanan pangan nasional? Industri perberasan Malaysia kini berada dalam tekanan besar, dengan rasio swasembada beras SSR, yang turun menjadi 56,2% pada 2023. Pemerintah Malaysia menargetkan SSR 75% pada 2025, namun banyak pihak menilai target itu kian jauh dari jangkauan. Apakah kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Bulog adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini? Dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perberasan Malaysia, apakah Indonesia dapat membantu Malaysia ataukah lebih baik mempertahankan ketahanan pangan sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab, namun yang pasti adalah bahwa kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan pangan dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Menko, mentor saya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur. Selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar bulan ini. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini, insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah serapan beras kita sampai dengan April, itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton, dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung, demikian produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini, kami yakin produksi ke depan lebih tinggi. Kami telah berbincang perkara utama, terutama sekali saya mengucap tanya dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utama beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi.
Halo sobat baku hantam. Tilung, 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 itu bukan alarm pesawat tempur tapi itu alarm ketahanan beras di Malaysia ya kan. Ya salam. Krisis beras tengah melanda sejumlah negara di Asia dan Afrika, dan kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara mencari solusi, termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dalam berita terbarunya, Malaysia bahkan tak segan-segan untuk meminta tolong agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di Malaysia. Pasalnya, negeri jiran tersebut saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40% hingga 50% dari kebutuhan nasional, dan selebihnya kebutuhan beras Malaysia dipenuhi dari impor. Kalau kita melihat krisis pangan seperti yang melanda Malaysia, harga beras yang meroket di Malaysia, ya admin rasa makan bergizi gratis, program yang nggak buruk-buruk amat bos ya kan. Maaf, komisaris pak, maaf. Negeri jiran Malaysia saat ini sedang mengalami krisis pasokan beras. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat, dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya, pasokan beras putih asal Malaysia yang lokal menjadi langka. Ini membuat masyarakat terpaksa harus membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani lokal kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan saking takutnya Malaysia, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, ini mantan menhannya Malaysia, bersama delegasinya telah menyambangi, datang langsung ke kantor pusat Perumbulok. Bulog nih beras yang biasa kalian makan sama adin makan. Malaysia datang dong ke kantor Bulog minta beras Bulog, ini nggak main-main ya kan. Di satu sisi ini menunjukkan bagaimana seriusnya Menteri Pertanian Malaysia untuk mencari solusi agar rakyatnya bisa membeli beras yang murah dan tidak kesulitan mencari beras putih. Dia juga mengungkapkan ketertarikan terhadap sistem logistik pangan yang diterapkan di Indonesia dan menyatakan harapan akan terjalinnya kerjasama ke depan, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan maupun proyek bersama. Adapun kunjungan Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu ke kantor Perumbulok ini dilakukan setelah sebelumnya bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor pusat Kementerian Pertanian. Amran mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia mengajukan permohonan untuk mengimpor beras dari Indonesia, namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah karena pemerintahan Indonesia sejatinya ingin memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, dan Mentan Indonesia mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut. Mohon maaf ya kan. Datuk Sabu ini juga mengatakan saat ini memilih opsi untuk belajar pengelolaan pangan ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya teknologi lebih mahir dalam urusan pertanian, khususnya menanam padi dibandingkan dengan negara jiran tersebut. Produksi beras di Malaysia masih tertinggal jauh dengan indeks pertanaman rendah dan sangat bergantung pada impor pangan dan beras. Harga beras pun melonjak akibat keterbatasan pasokan domestik ini. Menteri Pertanian Amran menyambut baik semangat kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut. Ia mengatakan Indonesia sangat terbuka untuk memperkuat kerjasama di bidang teknologi pertanian, termasuk melalui pelatihan, riset bersama, serta demonstrasi penerapan teknologi di lapangan. Apakah nanti kita akan ekspor petani-petani kita ke Malaysia? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Bulog menunjukkan ketertarikan Malaysia terhadap sistem logistik pangan Indonesia dan kemungkinan kerjasama strategis dalam urusan pangan. Namun, dengan permintaan beras dari Malaysia dan tekanan besar pada industri perberasan mereka, Indonesia perlu mempertimbangkan prioritas ketahanan pangan nasional sebelum memberikan dukungan lebih lanjut. Kerjasama ini dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara, tetapi Indonesia harus memastikan ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu.